laisa sama sekali tidak karena sebuah angan-angan yang kalian buat, yang kalian perdebatkan dan yang kalian rumuskan. Wal amani, walaupun dengan kitab dan buku setumpuk dan segudang. Sungguh ada di antara kamu orang yang tahu persis, mengetahui hakikat, dan dengan hakikat itu untuk berbuat adil dan mewujudkan makmur dan keadilan. Dan jangan menjadi orang-orang yang nasullah, lupa kepada Allah, yang akan dijadikan oleh Allah lupa kepada diri kita sendiri. Wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan menjadi orang yang fasik, yakni orang yang lupa kepada Allah sehingga dijadikan lupa kepada dirinya sendiri. Wong nek wis karo diri lupa itu gak iso mikir, gak waras, edan, gak, atau mati kan gitu. Sehingga yang disebut mati itu rasa yang tidak ada Tuhan yang dimaksud di dalam Al-Quran. Ya. Teman-teman semuanya, jamaah yang berbahagia, kita membangun sebuah ashabul jannah. La yastaghfil ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Jadi sungguh tidak sama antara sahabatin rokok dan sahabatin jannah. Itu tidak sama. Teman-teman, saya akan cerita begini. Ini untuk kita. Kita yakin bahwa Nabi dan Roh Allah sebagai yang mengutus para utusan, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Harun, sebagai sang utusan Allah, kemudian menyampaikan tentang ajaran risalah Allah yang asalnya dari Allah. Saya yakin tentu Allah tidak mengajarkan kepada para nabi dan para rasul untuk memiliki perilaku dan watak halusinasi, delusi, dan ilusi. Saya yakin seyakin-yakinnya. Saya yakin Anda belum maksud apa yang saya sampaikan kan? Allah tentu tidak menjadikan para nabi, para rasul itu sebagai delusioner. Kan gitu ya? Ilusioner dan apa sih sini? Halusioner. Tentu tidak begini. Halusi itu adalah sesuatu yang sepertinya ditangkap oleh organ pendengaran dan penglihatan atau rasa atau kulit, katakanlah rasa yang di kulit. Tapi sesungguhnya tidak ada sesuatu, hanya karena perasaan saja. Rasanya kok kayak apa yang saya lihat, kok saya seperti melihat hantu, saya seperti kok melihat fata morgana, saya kok seperti melihat ini dan itu, sehingga takut tidur sendiri, sehingga takut berjalan sendiri. Kayak kalau kamu itu lewat di kuburan, kemudian ada kresek, kamu sudah ketakutan, kemudian kamu cerita kepada yang lain, saya tadi lewat kuburan itu, jam berapa, jam 11 malam, itu ada gluduk begitu, saya takut. Padahal di kono enek kayu, tikusnya sedang gitu.
maka itu disebut sebagai halusinasi. Sesuatu yang kita lihat di mata sepertinya di sana itu ada air, ada kolam air, kemudian didorong karena kita haus, maka kita memandang di sana ada air, maka itu halusinasi. Pandangan mata dan pendengaran itu ternyata bohong, faktanya tidak ada. Itu namanya halusinasi. Orang yang halusinasioner itu orang yang trauma, ketakutan, apa-apa ketakutan, gitu. Itu halusinasi. Kemudian kalau delusi, sesuatu yang kita yakini akan sesuatu itu adalah benar. Delusi, kita meyakini adanya sesuatu yang kita anggap benar. Kamu mau memperoleh informasi, kamu mau membaca sebuah data informasi, kan gitu. Kamu yakini bahwa informasi yang telah kamu rekam di dalam otak itu kamu masukkan ke dalam hati, kamu anggap itu benar. Tapi sama sekali tidak bisa dibuktikan dan faktanya tidak bisa dibuktikan. Bersifat spekulatif seperti judi. Dan kamu belum pernah melihatnya, kamu belum pernah memegangnya, kamu belum pernah mencebur di dalamnya, tapi kamu yakini itu ada. Hanya karena sebuah informasi. Yang kamu sendiri tidak tahu informasi itu sebenarnya apa benar itu yang dimaksud sang pemberi informasi, maka kamu delusioner, delusi, kan begitu. Wes, bisa beda nih, ya. Kemudian juga tidak mungkin para nabi, para rasul itu ilusi. Ilusi pengetahuan, ilusi wawasan, ilusi wacana. Artinya apa? Wawasan, wacana, dan pengetahuan yang kita peroleh tidak memiliki dampak manfaat apapun terhadap kamu. Tapi kamu gunakan untuk pamer, kamu gunakan untuk pencitraan, kamu gunakan untuk mengelabui orang. Untuk supaya kamu dikatakan cerdas, supaya kamu dikatakan pinter, supaya kamu dikatakan hebat. Tapi sesungguhnya ini nggak ada manfaatnya dan tidak bisa diterapkan sebagai sebuah aplikasi kehidupan, nggak bisa. Kecuali hanya sebatas orang mengatakan, oh dia hebat, oh dia pinter. Ini adalah ilusioner. Ilusionis, kan gitu. Dikasih contoh, butuh contoh, tapi dia butuh contoh akeh wong loro ati. Walaupun kita tidak bermaksud seperti itu. Nanti contohnya langsung aplikasi aja. Tentu uraian tentang takwa, tentang iman, bukan sebuah uraian yang akan menjadi halusinasi, halusionis, delusionis, ilusionis. Tentu tidak akan membentuk seperti ini. Para nabi, rasul pasti tidak. Kalau terjadi, itu pasti yang salah kita. Itu ngoreksinya begitu, ngoreksinya. Gue diimbing-imbing surga untuk widodari, ilusi enggak? Dilusi enggak? Kalau ternyata kamu enggak bisa membuktikan, ya berarti yang jangan menyalahkan hadisnya, jangan menyalahkan Qur'annya. Pasti kamu salah menafsiri. Bagaimana supaya enggak salah? Tanya kepada Kanjeng Nabi.
Nah, tapi kalau sudah meninggal, salah beda zaman. Wong seharusnya nggak beda zaman seharusnya. Yang menjadikan beda kan kamu aja kan. Paham maksud saya? Nah. Jadi takwa itu mengenal asal-usul kehidupan, mengetahui bagaimana kehidupan dijalani, mengetahui dan mengenali alamat tujuan kehidupan. Itu takwa. Takwa itu memberdayakan diri untuk berjiwa mandiri, berdaulat, serta produktif, didukung kreatif dan inovatif. Takwa itu sabar, pengendalian diri, berjihad nafsi, komitmen, konsisten, bersungguh-sungguh. Itu takwa. Kemudian janah. Janah itu situasi yang berkeadaan. Oke, supaya nggak sulit. Keadaan dan situasi dan keadaan suatu tempat, lingkungan, waktu, mizan, makan, satu tempat, satu waktu, di situ terjadi harmonisasi kehidupan yang serasi, selaras, seimbang. Kalau kita ngomong seimbang, kita ganti keadilan, memakmurkan, mendamaikan. Situasi itu saling mendukung. Tidak ada kata di antara teman pada saat ada temannya yang kreatif, kemudian omongannya itu nyelekit, umpamanya begitu. Nyapo nggawe tempat sampah barang, nyuwun tuku mung sepiro, nah, itu namanya nyelkit, kan begitu. Tapi akan support terjadi sebuah simulasi kehidupan. Saya katakan simulasi karena akan ada surga yang sejati setelah meninggal dunia, mati. Akan tetapi yang dimaksud setiap kali Al-Quran mengangkat tentang jannah dan neraka, yang harus Anda ingat itu majhul, yang Anda harus ingat itu adalah isimnya takrif dan selalu ma'mudore. Jangan ngomong masuk surga dan terhindar dari neraka seperti ungkapan Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia hasanah wal akhirati hasanah, dunia hasanah. Pikiranmu besok, dunia saat ini, akhiratnya nanti. Enggak begitu. Maksudnya Kanjeng Nabi pada saat Kanjeng Nabi itu menghentikan wujud kejannah itu dalam kehidupanmu, komunikasi yo, berdayakan diri yo, mandiri yo, berdaulato. Mandiri itu orang yang mampu mengembangkan potensi diri dan lingkungan dan alam. Berdaulat, akalnya kanggu, rasionalnya kanggu, nalarnya kanggu dalam membuat supremasi hukum di mana Anda tinggal. Tahu bagaimana cara ngurusi, aturannya seperti apa. Kalau nggak ada aturan, kamu membuat komitmen kepada diri kamu, kepada keluargamu, kepada lingkunganmu seperti apa komitmennya kamu bangun, itu adalah menjadi sebuah daulat. Namun kalau kamu berpikir hukum zaman biyen piye, abad ke-7 zaman Nabi Muhammad meninggal itu, setelah itu piye, itu namanya kamu nggak berdaulat. Wes diblak ning ngene pisan. Hukum zaman biyen dienggo saiki, akhirnya tukaran nganti saiki. Ngene pembuatan wong ayatnya jelas. Fa'alaikum bisunati, sunahnya Kanjeng Nabi. Jadi sunnah itu supremasi hukum. Wa sunnatul khalafarizidin. Dan
Wakilku, wakilku, kewakilku, wakilku, kewakilku, wakilku, kewakilku, sunai para wakilku, kewakilku, wakilku, kewakilku, kan begitu kan. Itulah Al-Mahdiyin. Berhak memberi petunjuk karena berada di dalam petunjuk kan gitu. Ini kalau kita nggak meluruskan kan maaf beribu maaf. Agama sekarang ini kan sering disindir oleh orang-orang akademisi. Orang kalau berbicara pada mungkin di ahli-ahli ekonomi, ahli hukum, ya, akademisi, setiap kali ngomong dalil sedikit, ngomong tentang agama walaupun nggak ada dalilnya, langsung berpikir keracunan agama. Gini pembuatan. Sekarang ini menjadi skeptis, menjadi jelek sekali ungkapan, nganggo kopiah ngono wae. Kok kopiahan keracunan agama yo, kan gitu. Sekarang itu, ini kan kalau nggak segera ada solusi. Dan saat ini kan telah begitu berkembang. Apakah ini bagian dari sebuah konspirasi ataukah ini memang sekelompok orang atau murid karena pemikiran hasil kesepakatan seseorang. Jok-jok sindiran itu kan sering muncul. Sehingga kita juga kesulitan membedakan antara orang yang beragama atau berbudaya. Agama sebagai sistem kehidupan yang damai mendamaikan atau agama sebagai ideologi yang politisasi. Kan gitu. Karena semenjak Nabi Muhammad wafat, agama itu sudah bergeser menjadi ideologi. Tapi kalau saya cerita, apa bedanya ideologi, budaya, dan agama atau kehidupan? Kingku ya deweneh kan gitu ya. Deweneh. Apa? Agama secara ideologi atau agama secara kehidupan? Mohon maaf, ini bukan maksud apa-apa. Saya mohon maaf kepada pendengar, penyimak, dan juga mungkin kalau di YouTube. Banyak yang mengatakan, yang berpendapat, entah siapa dia, entah dia memperoleh dari kitab Google atau kitab A, kitab B, kitab C. Dan telah berlangsung dari generasi ke generasi. Selalu mengangkat perihal pahala, bacaan ini dan bacaan itu, perbuatan ini dan perbuatan itu, perihal keadaan surga, perihal cantiknya bidadari, perihal dosa dan neraka, sampai-sampai banyak pendengar apalagi kaum awan yang keracunan agama itu ya. Contohnya begini, sangat dikaitkan dengan fakta. Maaf, sekali lagi, kenapa kita harus terus-menerus dengan bangga untuk memperoleh sekedar transport, mengungkap perihal pentingnya seseorang berkorban dengan menyembelih hewan korban, bahkan mungkin urunan untuk menyembelih hewan korban yang nanti akan dijadikan kendaraan di surga. Maaf, urunan nek wedhus yo 7 wae lah, nek sapi ya 21 atau 40 siji aja luweh, kok kebune tinggi tunggangan di surga gak kuat. Kalau saya menggunakan berpikir zaman saya sekolah dulu, saya akan berpikir begini, saya pasti seandainya ustadz saya di sekolah atau di pondok dulu mengungkap sekarang, langsung saya nanti dulu ustadz. Kenapa? Saya enggak akan korban-korbanan kalau begitu caranya. Kenapa? Saya lebih baik numpak taksi. Nek di surga itu mau numpak kebu, pemenang numpak wedhus. Kalau sekarang, seandainya sekarang itu kita korban sapi, sok numpak sapi, berarti sekarang kenapa enggak korban urunan, korban Mercy?
Kalau kita kembalikan ke tadi kan nafahtu min ruh, yang dari Allah yang harus dikembalikan, inilah wa inna ilaihi raji'un, itu kan roh milik Allah yang menjadikan kita ada daya kuat. Kenapa kemudian fisik kita juga ikut masuk surga? Fisik kita dipendem, dia lemah kan gitu. Kenapa Nabi mensyariatkan dalam hewan kurban itu mensyaratkan kualitas hewan kurban yang baik, umurnya terpenuhi, tidak cacat, ya dan lain sebagainya, sedemikian rupa. Kenapa yang kita perhatikan itu hanya hasilnya, makan-makan, wah ini kok makan daging, nyate, gule, yang kita, jadi orang Islam, apakah beliau ini benar-benar sama sekali tidak tahu tentang widodari, tentang surga, tentang sungai madu, tentang tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada?